Bab 949. Apa alasan tidak menyukainya? Arthur Xiao berbicara pada waktu yang tepat. Audrey Han terkejut dan tanpa sadar melirik Arthur Xiao. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan berbicara adalah Arthur Xiao. Melihat sorot mata Arthur Xiao saat ini, ada pemikiran di benak Audrey Han, tapi itu tidak benar dan segera menghilang. Setelah Arthur Xiao berbicara, dia melangkah maju ke sisi Audrey Han dan ingin mengambil Gita dari tangannya. Kata-kata yang awalnya sudah meluncur ke tenggorokan Audrey Han menghilang setelah Arthur Xiao mengatakannya. Matanya sedikit terkulai, bulu matanya menyembunyikan semua emosi di bawah matanya dan diam-diam menyerahkan Gita kepada Arthur Xiao. "Ah, jangan tinggalkan aku. Ah, jangan tidak menginginkanku, aku benar-benar sangat menyukaimu." Perkataan ini membuat semua orang di sana menjadi canggung. Arthur Xiao memegang lengan Gita dan menggunakan kekuatan untuk menarik Gita yang terus membuat keributan ke dalam pelukannya. Gita tampaknya juga lelah. Pada saat ini, dia tidak tahu siapa yang menopangnya dan bersandar dengan mata tertutup. Setelah melihat ini, Arthur Xiao langsung menggendongnya. "Nyonya muda, Tuan Han, aku akan merawatnya dulu. Aku akan memberitahu kalian jika ada sesuatu." Dia berbalik pergi setelah berbicara. Audrey Han melihat punggungnya. Jika ide yang tadi hanya samar-samar, sekarang menjadi jelas. Ternyata Arthur Xiao menyukai Gita. Kapan ini dimulai? Kenapa dia tidak tahu sama sekali? Apakah dia terlalu sedikit peduli pada Gita, atau apakah Arthur Xiao menyembunyikan emosinya terlalu dalam? Audrey Han memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menatap saudaranya Audrey Han. Audrey Han menatap punggung Arthur Xiao seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kakak." Saat mendengarnya, mata Audrey Han jatuh padanya. Audrey Han mengamatinya dan hanya menemukan tidak ada perubahan suasana hati ataupun emosi ekstra di matanya. Melihat ini, Audrey Han sangat kecewa. Gita sangat menyukai Audrey Han, tetapi sekarang dia dibawa pergi oleh pria lain. Tidak terlihat emosi fluktuasi apapun pada Audrey Han. Apakah Gita benar-benar tidak ada harapan lagi? Yang lebih penting, apakah tidak ada gunanya perasaan Gita padanya selama periode ini? "Kak, apakah kamu benar-benar tidak menyukai Gita sama sekali?" Audrey Han menatap adiknya dan berkata dengan mata dingin. "Apa alasan menyukainya?" Audrey Han menyadari bahwa dia tidak bisa menjawab, jadi dia hanya bisa bertanya, lalu apa alasan tidak menyukainya? Audrey Han menarik kembali pandangannya dan berkata dengan nada ringan, "Perasaan tidak penting bagiku. Misinya adalah untuk mencari adiknya yang hilang, mendukung keluarga Handan." Saat memikirkan kejadian itu, mata Audrey Han menjadi gelap dan tidak berbicara lagi. Audrey Han sangat marah setelah mendengar perkataan bahwa perasaan itu tidak penting, dan berkata secara emosional, "Perasaan apa yang tidak penting bagimu? Jika kamu lajang karena mencari adikmu ini, maka kamu telah menemukanku sekarang. Kamu sudah bisa menikah, aku tidak ingin melihat bahwa kakakku masih menjanda kesepian setelah aku memiliki kedua anak. Kak, kamu bukan tidak menyukai Gita, maka kamu bisa." Perkataannya terputus. Audrey Han tersenyum dan berkata, "Jika kamu takut kakakmu menjanda kesepian nanti, kamu bisa melahirkan satu lagi dan memberikannya pada kakakmu nanti." Meskipun Audrey mengatakan kalimat ini dengan nada bercanda, Audrey Han tidak mendengar emosi dari lelucon darinya. Mungkin Audrey Han pernah mempertimbangkan untuk membiarkannya memberikan satu anak untuknya. Jadi apakah dia memutuskan untuk tidak menikah dan memiliki anak dalam kehidupan ini? Jika itu bukan kerabat, Audrey Han merasa bahwa dia tidak akan peduli bagaimana pihak lain. Tetapi sekarang orang ini adalah kakaknya sendiri yang masih begitu baik padanya. Audrey Han tiba-tiba merasa tidak nyaman. Meskipun dia adalah orang dari era baru, dia telah menerima pendidikan masyarakat baru, kebebasan berpacaran, kebebasan menikah. Bahkan jika Audrey Han benar-benar tidak menikah, dia sebagai adiknya hanya bisa memberkatinya. Tapi dia selalu merasa bahwa Audrey Han punya alasan. "Kak, sebenarnya kenapa?"
Audrey Han ingin bertanya lagi, tetapi Andri Han berjalan keluar dan berkata, aku sudah mengamati, tidak ada akomodasi tambahan di kamar ini, jadi aku berencana untuk pergi keluar dan menginap di hotel. Menginap di hotel. Audrey Han tercengang, apakah kamu akan tinggal sendirian? Iya. Tiba-tiba Audrey sangat tidak nyaman sehingga tidak dapat berbicara. Kakaknya berlari sejauh ini, tetapi akan tinggal di hotel. Dia menggigit bibir bawahnya dan ingin mengatakan kepadanya untuk tidak pergi, tetapi benar-benar tidak ada ruang ekstra baginya untuk tinggal. Tunggu. Suara Golden Ye tiba-tiba terdengar dan keduanya menatapnya. Dia telah mengenakan jaketnya dan membawa kunci mobil di tangannya. Tidak banyak kamar di rumah. Biarkan kamar kosongku ditinggali kakakmu, Glenn akan tidur denganmu malam ini, aku dan Arthur akan keluar. Audrey Han mengerutkan kening ketika mendengar pengaturannya dan berkata, bagaimana denganmu? Aku pergi keluar untuk menginap di hotel bersama Arthur. Golden Ye memandang Audrey Han dengan mata tak acuh, tetapi yang di depannya adalah kakak istrinya yang merupakan kakak iparnya. Panggilan kakak ipar semacam ini. Golden Ye mengerutkan kening. Meskipun dia canggung, dia mengangguk ke Audrey Han dan memanggilnya kakak ipar. Audrey Han. Tanpa diduga, orang yang dulunya tak terkalahkan dan bahkan datang untuk bernegosiasi dengannya, sekarang memanggilnya kakak ipar, perasaan aneh seperti apa ini? Namun, dia tidak mengecewakan niat baik Golden Ye dan mengangguk sebagai jawaban. Audrey Han pergi membantu Golden Ye mengepak pakaiannya, dan berkata sambil berkemas, kalau tidak, aku akan pergi bersamamu untuk tinggal di hotel bersama Glenn dan meninggalkan rumah untuk mereka, jadi satu orang bisa tinggal di satu ruangan. Setelah itu, Audrey Han merasa bahwa idenya sangat brilian, seharusnya dirinya memikirkannya lebih awal, bukankah itu keputusan yang paling baik? Siapa tahu Golden Ye menyangkal idenya. Tidak. Mengapa? Kamu hamil sekarang, kamu tidak bisa berlarian. Audrey Han tidak senang, aku hanya tinggal di hotel bersamamu. Bagaimana mungkin aku bisa berlarian? Lagian kita tidak perlu mencari hotel yang begitu jauh. Kita bisa mencari hotel yang lebih dekat. Lagi pula, aku merasa itu cukup praktis. Golden Ye memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan matanya sedikit gelap. Jika dia membawa Audrey, maka Audrey akan segera mengetahuinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membawanya ke sana. Golden Ye mencubit dagunya, kamu sangat begitu ingin pergi denganku. Ingin mencari kesempatan untuk berduaan denganku. Audrey Han. Saat berbicara dengan baik, mengapa dia tiba-tiba menggodanya? Audrey Han menepuk tangannya dan berkata dengan wajah serius, aku sedang serius, aku rasa usulanku barusan sangat bagus. Kamu harus mempertimbangkannya dengan cepat. Selain itu, kesehatan janinku sudah membaik dan tidak termasuk berlarian. Golden Ye memasukkan pakaiannya ke dalam kopernya, dan berkata, ikuti saja keputusan awalku, aku akan kembali pada pagi hari. Audrey Han sedikit kecewa, sepertinya Golden sudah memutuskannya. Bersambung.